Namaku Arya. Aku seorang arsitek berusia 34 tahun, hidup mapan, belum menikah, dan selama ini lebih sibuk membangun karir daripada memikirkan soal pasangan. Sahabat terbaikku sejak kuliah, Reza, lebih dulu menikah. Ia menikahi wanita cantik, lembut, dan berwibawa bernama Dinda. Mereka pasangan ideal di mata siapapun. Reza seperti saudaraku sendiri. Kami sudah melewati berbagai masa sulit bersama, dari kos-kosan sempit hingga hari-hari lembur di proyek pertama. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa suatu hari aku akan jatuh pada kesalahan terbesar dalam hidup, mencintai istri sahabatku sendiri. Semua bermula saat Reza ditugaskan keluar kota selama berbulan-bulan. Ia memintaku sesekali menjenguk Dinda, memastikan rumahnya aman, dan bahwa istrinya tak kekurangan apapun. Aku menolak di awal karena merasa tak enak, tapi Reza meyakinkanku. Gue percaya sama lo, Arya. Lo itu keluarga gue sendiri. Dan mungkin disitulah kesalahan pertama dimulai. Ketika kepercayaan dijadikan alasan untuk terlalu sering datang ke rumah orang lain. Pada awalnya, kunjunganku hanya sebatas formalitas. Mengantar makanan, mengecek listrik dan air, atau menanyakan kabar. Dinda menyambutku dengan ramah, seperti kakak perempuan yang baik. Tapi dari waktu ke waktu, ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya, senyumnya, cara ia menyentuh lenganku saat bercanda, semua terasa berbeda. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran kotor, menampar logikaku sendiri. Ini istri sahabatmu, Arya. Tapi perasaan itu tumbuh pelan-pelan. Seperti benih dalam tanah basah, ia menyerap perhatian kecil, tawa ringan, dan obrolan malam yang semakin dalam. Tak terasa, aku mulai menanti pesan singkat dari Dinda. Aku mulai menyukai suara lembutnya di telepon. Dan yang paling kutakutkan, aku mulai berharap Reza tak cepat pulang. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Aku baru pulang dari proyek dan melewati rumah Reza. Entah kenapa, mobilku belok sendiri ke arah situ. Kupikir sekadar mampir untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dinda membuka pintu dengan sweater longgar dan rambut dicepol seadanya. Wajahnya pucat. Katanya ia sedang pusing. Aku membuatkan teh hangat. Dan kami duduk di ruang tamu mendengarkan gemuruh hujan. Kadang aku capek, Mas. Reza sibuk banget. Kayaknya aku nggak pernah benar-benar ada di pikirannya. Katanya pelan. Kalimat itu menusukku. Aku ingin mengatakan bahwa Reza mencintainya, bahwa ia hanya berjuang untuk masa depan mereka. Tapi di saat yang sama, hatiku memberontak. Ada sisi gelap dalam diriku yang berkata, kalau dia lelah, biar aku yang menemani. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tangan kami saling menggenggam terlalu lama. Setelah malam itu, aku mencoba menghindari Dinda. Aku merasa bersalah. Reza sahabatku. Kami telah melewati segalanya bersama. Dan sekarang, aku malah bermain api di belakangnya. Tapi sekuat apapun aku berusaha menjauh, ada magnet yang terlalu kuat menarikku kembali. Dinda pun tak tinggal diam. Beberapa hari setelah aku tak datang, ia mengirim pesan pendek. Mas Arya, maaf kalau aku bikin Mas nggak nyaman. Tapi kehadiran Mas waktu itu benar-benar berarti buatku. Pesan itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Aku tak menjawab. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Dan esoknya, entah dengan alasan apa, aku kembali datang ke rumah itu. Kami tak banyak bicara, tapi keheningan kami bukan kosong. Ada sesuatu di udara yang makin menyesakkan. Ketika aku pamit pulang, Dinda berdiri terlalu dekat. Tangannya menyentuh lenganku, dan suara lirihnya bergetar saat berkata, Terima kasih karena masih peduli. Aku hanya bisa menatapnya. Dan di detik itu, aku sadar kami sedang berdiri di tepi jurang. Dan tak lama kemudian, salah satu dari kami melangkah lebih dulu. Sore yang tenang berubah menjadi badai,
ketika aku kembali datang membawa buku titipan Reza. Dinda sedang menyiram tanaman di teras. Ia mengenakan daster tipus bermotif bunga. Dan saat melihatku, senyumnya mengembang. Senyum yang seharusnya biasa, tapi kini terasa berbahaya. Kami duduk di ruang tamu. Hujan turun lagi, seperti alibi yang menyamar. TV menyala tanpa suara. Entah siapa yang lebih dulu bergerak. Tapi tiba-tiba, kecupan kami bertemu. Lembut, takut-takut, tapi tak ada yang menghentikan. Pertemuan itu bukan sekedar luapan nafsu. Ada luka di dalamnya. Ada rindu. Ada amarah. Ada kesepian dua orang yang seharusnya tak saling memiliki. Ketika akhirnya memetik pepaya di kebunnya, Dinda menatapku dengan mata. Aku nggak tahu harus benci atau bersyukur karena kamu. Aku tak menjawab. Aku terlalu takut dengan apa yang sudah terjadi dan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami tak lagi bisa berpura-pura. Dalam seminggu berikutnya, aku datang hampir setiap malam. Kadang hanya duduk dan bicara. Kadang hanya saling diam. Tapi lebih sering, kami saling tenggelam dalam pelukan dan menanam timun di kebun Dinda. Tubuh kami menyatu, tapi hati kami terpecah. Dinda menangis setelah setiap kali kami menjamah kebunnya. Cedah sedih terheran. Aku nggak pernah niat mengkhianati Reza. Tapi kenapa? Kenapa aku malah merasa hidup justru ketika bersama kamu? Aku tak bisa menjawab. Aku hanya bisa memeluknya, menutup mata, dan berharap dunia di luar rumah ini tak pernah ada. Hari itu datang seperti petir di siang bolong. Reza mengirim pesan. Bro, gue pulang minggu ini. Kangen sama lo dan Dinda. Gue bakal kasih kejutan. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Dinda pucat saat ku beritahu. Kita harus berhenti, Mas, katanya. Kita harus pura-pura nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagaimana mungkin berpura-pura jika setiap sudut rumah itu menyimpan jejak kami? Reza datang membawa oleh-oleh dan senyum lebar. Ia memelukku seperti biasa. Tak tahu apa-apa. Dinda berakting sempurna. Senyum, tawa hangat. Tapi aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Kami tak saling bicara lagi. Tak ada pesan, tak ada kunjungan. Tapi tatapan kami saat bertemu di dapur, saat Reza tak melihat, penuh luka yang tak selesai. Suatu malam, Reza berkata padaku, Gue ngerasa Dinda berubah ya. Dia lebih jauh. Aku menunduk. Mungkin dia hanya lelah, jawabku. Tapi dalam hati, aku ingin berteriak. Karena dia sudah menjadi milikku juga. Hubungan ini tidak sehat, tidak benar. Tapi mengapa rasanya justru disinilah aku menemukan diriku. Dengan Dinda, aku merasa utuh, walau penuh dosa. Suatu malam, Dinda menelponku diam-diam. Suaranya bergetar. Kalau aku pergi dari Reza, kamu mau bersamaku? Pertanyaan itu menghantam batinku. Aku ingin menjawab ya, tapi bayangan Reza, sahabat yang tak bersalah, menamparku. Aku hanya bisa berkata, jangan buat keputusan dalam luka, Din. Nanti semua terasa lebih hancur. Dinda dan Arya yang terus terjebak dalam relasi rahasia. Reza yang makin curiga dan akhirnya mulai menemukan kejanggalan. Pilihan tragis yang harus diambil, dan ending yang emosional. Apakah pengkhianatan ini berujung penyesalan atau sebuah takdir yang tak bisa dilawan? Reza mulai pulang lebih awal dari pekerjaannya, lebih sering berada di rumah, lebih perhatian kepada Dinda. Mungkin karena ia merasakan sesuatu yang tak biasa, mungkin karena intuisi seorang suami tak pernah benar-benar mati. Aku makin jarang datang, tapi justru disitulah segalanya terasa semakin menyesakan. Rasa ingin bertemu Dinda tumbuh liar. Aku mencoba fokus ke pekerjaan, tapi pikiranku dipenuhi olehnya. Bahkan aroma parfum yang kebetulan serupa dengannya di jalanan bisa membuat langkahku goyah. Dinda mengirim pesan sekali seminggu.
Pesan-pesan pendek, penuh kode dan rindu yang tertahan. Aku rindu, tapi aku juga takut. Kita ini apa, Mas? Aku tak pernah menjawab langsung. Tapi malam itu, aku tak tahan lagi. Aku mengirim pesan. Buka pintumu malam ini. Aku ingin bicara. Untuk terakhir kali. Pukul 11 malam, aku tiba diam-diam. Reza sedang tidur, kata Dinda pelan saat membuka pintu. Ia memakai kaos tidur abu-abu dan celana panjang. Wajahnya pucat, mata sembab. Tapi ia tetap cantik dalam kesedihannya. Kamu duduk di lantai kamar tamu, seperti dua anak kecil yang sedang dihukum semesta karena cinta yang salah arah. Aku tahu ini salah, katanya sambil menggenggam tanganku. Tapi kenapa rasanya benar waktu bersamamu? Aku tak bisa berkata apapun. Lalu, entah kenapa, pelukan itu kembali terjadi. Tak terbendung, kami meleleh dalam diam, menangis dalam cumbuan, menyalurkan rindu dalam tubuh yang menggigil. Malam itu Dinda pegang timunku dan dengan tepat dibenamkan di kebunnya. Tapi kali ini rasanya berbeda, lebih sedih, lebih hancur, seperti salam perpisahan yang terlalu panas untuk dikenang. Dan kenyataan datang seperti pisau dingin yang menusuk jantung. Saat aku keluar dari kamar tamu, berjalan perlahan di lorong gelap rumah itu, aku melihat sosok berdiri di balik jendela ruang tamu. Diam, tak bergerak. Reza, Ia berdiri dengan tangan menggenggam erat sesuatu. Entah handphone, entah buku catatan. Matanya merah, tatapannya kosong. Aku tak tahu harus berkata apa. Dinda muncul di belakangku dan langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Reza akhirnya bicara. Suaranya tenang, tapi justru itu yang paling menakutkan. gue pulang malam-malam dari kantor karena kangen istri gue dan sahabat gue. Wah, sakit, pedih. Ternyata dua-duanya malah saling kangen juga. Tapi bukan nama gue. Aku ingin menjelaskan, tapi bagaimana? Tidak ada kata yang bisa memperbaiki luka semacam ini. Reza tak marah dengan fisik. Ia hanya duduk di kursi dan menatap kami. Kalian udah selesai? Atau masih mau lanjut sekalian di depan gue? Itu lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Lalu, perlahan ia berdiri dan menghampiriku. Gue cuma mau tahu satu hal, Arya. Dari semua orang di dunia ini, kenapa lo? Aku tak bisa menjawab. Dan akhirnya, sebuah pukulan mendarat di wajahku. Berat, tapi aku menerimanya. Mungkin memang itu harga awal dari semua dosa ini. Setelah itu, Reza pergi, tak berkata apa-apa lagi. Hanya pergi, meninggalkan keheningan yang menggantung di ruang tamu itu. Dan sejak malam itu, semuanya runtuh. Aku mencoba menghubungi Reza berkali-kali. Ia tak pernah membalas. Dinda menangis hampir setiap malam. Rumah itu seperti reruntuhan perang. Sunyi, dingin, tak layak ditinggali. Kami memutuskan untuk tak bertemu lagi. Dinda pindah ke rumah ibunya. Reza menghilang, mungkin keluar kota. Tak ada penjelasan, tak ada kata perpisahan. Hanya luka yang menggantung di antara kami. Bertahun-tahun berlalu. Aku tak pernah menjalin hubungan lagi. Setiap kali aku hendak mencintai seseorang, bayangan Dinda dan pengkhianatan itu selalu datang. Aku mendengar kabar bahwa Reza akhirnya menceraikan Dinda. Tapi ia tak pernah menikah lagi. Dinda pun begitu. Kami seperti dua orang yang membakar rumah untuk menghangatkan diri. Tapi akhirnya tinggal dalam puing-puingnya. Kadang aku bermimpi tentang mereka. Kadang aku mengingat malam hujan itu saat semua bermula. Dan aku bertanya dalam hati, kalau saja aku tak datang malam itu, apakah hidup kami akan lebih bahagia? 15 tahun kemudian, aku bertemu Dinda di sebuah kafe kecil. Wajahnya masih sama, meski ada garis-garis halus yang menua bersama waktu. Kami bicara pelan, tentang hidup, tentang kesepian, tentang luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan sebelum kami berpisah, Dinda berkata pelan, Dalam hidup ini, aku pernah mencintai dua pria, tapi hanya satu yang benar-benar memelukku sebagai wanita. Tapi sayangnya, dia bukan suamiku. Aku tak tahu harus bahagia atau menangis mendengarnya.
Kami berpisah sore itu tanpa pelukan. Tapi hatiku tahu, aku akan terus hidup dalam pelukan istri sahabatku, meski hanya dalam kenangan. Sore itu, setelah Dinda melangkah pergi meninggalkan kafe, aku masih duduk diam. Tanganku tetap menggenggam gelas kopi yang sudah lama dingin. Seakan itu bisa menghangatkan hatiku yang mendadak beku. Kata-katanya terus terngiang, mengendap dalam benakku, menciptakan luka lama yang menganga lagi. Dia bukan suamiku. Kalimat itu bukan sekadar pengakuan. Itu adalah pintu yang kembali dibuka ke masa lalu. Ke saat-saat di mana aku, pria biasa, sahabat karib suaminya, pernah menjadi tempat ia bersandar, bahkan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Aku pulang sore itu dengan langkah yang berat. Jalanan kota terasa terlalu ramai untuk pikiranku yang kalut. Lampu-lampu kendaraan yang berkelebat hanya menjadi garis-garis cahaya samar di mataku. Aku seperti berjalan di antara masa kini dan masa lalu. Kilas balik 15 tahun lalu. Dinda masih muda waktu itu. Cantik, segar, dengan senyum yang bisa membuat siapapun lupa arah. Dia menikah dengan Bagas, sahabatku sejak kuliah. Aku masih ingat hari pernikahan mereka. Aku berdiri di barisan depan, ikut bahagia, meski entah kenapa ada rasa aneh yang tak bisa kujelaskan waktu melihatnya tersenyum di pelaminan. Bagas orang baik, tapi sibuk. Pekerjaannya menuntutnya sering pergi keluar kota. Awalnya, Dinda mengaku tidak keberatan. Tapi seiring waktu, kesepian itu mulai menggerogoti dirinya. Aku sering jadi perantara, mengantarkan barang titipan Bagas, membantu mengurus hal-hal rumah, atau sekedar menemani belanja. Dan dari situlah, semua bermula. Suatu malam, hujan deras. Aku mengantar sebuah berkas penting dari kantor Bagas ke rumah. Bagas sedang di Surabaya. Dinda membuka pintu dengan wajah letih. Rambutnya sedikit basah, matanya sembab seperti habis menangis. Masuklah, hujan begini, jangan berdiri di luar, katanya pelan. Aku masuk. Rumah terasa dingin, bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena sepi yang menempel di dinding-dindingnya. Kami duduk di ruang tamu. Obrolan ringan mengalir pelan. Hingga tiba-tiba Dinda berkata, "Kamu pernah merasa sendirian padahal ada banyak orang di sekitarmu?" Pertanyaan itu seperti pintu pertama. Malam itu kami bicara lama sekali, sampai listrik padam dan kami duduk dalam gelap hanya diterangi lilin. Aku melihat matanya dan entah kenapa tanpa berpikir panjang, aku memegang tangannya. Dia tidak menariknya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kembali ke masa kini. Pertemuan di kafe tadi seperti menyiram bara yang lama kupendam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Gambar wajahnya, suaranya, bahkan aroma parfumnya tadi di kafe masih menempel. Aku mencoba mengabaikannya, tapi hati punya cara sendiri untuk mengkhianati logika. 3 hari kemudian, pesan masuk di ponselku. "Bisa kita bertemu lagi? Ada yang ingin kubicarakan." Dinda. Jantungku berdebar, rasanya seperti dulu ketika setiap pesan darinya menjadi alasan untuk bangun di pagi hari. Aku membalas singkat, "Kapan dan di mana?" Kami bertemu di sebuah taman kota sore hari. Dia datang menengarkan dress sederhana warna krem, rambutnya dibiarkan tergerai. Dia terlihat lelah, tapi tetap cantik seperti dulu. "Aku bercerai 2 tahun lalu," Katanya tiba-tiba memecah keheningan. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti gemuruh jauh di langit yang tak terlihat. Bagas, dia memilih perempuan lain. Ironis ya, padahal dulu aku yang mengkhianatinya. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi yang ku tahu, hatiku terasa sesak. Kami berjalan pelan di taman itu, membicarakan hal-hal kecil, tentang hidup, pekerjaan, bahkan tentang anaknya yang kini tinggal bersama Bagas. Ada jeda panjang sebelum dia bertanya, "Kamu pernah menyesal?" Aku tahu maksudnya. Dan aku jawab jujur. Tidak. Karena itu satu-satunya waktu dalam hidupku di mana aku merasa benar-benar hidup. Dia tersenyum samar, lalu menggenggam tanganku.
Aku juga. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu lagi. Awalnya hanya makan siang atau minum kopi, tapi perlahan jarak di antara kami memendek. Semua perasaan lama itu kembali, lebih dewasa, tapi juga lebih berbahaya. Kami sama-sama tahu bahwa meski dia sudah bercerai, ini tetap bukan hubungan yang bersih. Ada masa lalu yang membuatnya penuh dosa dan bayangan pengkhianatan. Suatu malam, hujan kembali turun, sama seperti dulu. Kami berteduh di mobilku di depan apartemennya. Dia menatapku lama sekali, lalu berbisik. Kau masih mengingatnya, Kang? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Tanganku menyentuh wajahnya, bibir kami bertemu, dan semua logika runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 15 tahun, aku kembali memeluk Dinda seperti dulu, dengan seluruh kerinduan yang tak pernah benar-benar padam. Dan seperti dulu juga, setelahnya kami hanya berbaring dalam diam, mendengarkan hujan yang jatuh di luar jendela. Malam itu, setelah hujan mereda, aku duduk di tepi ranjang apartemen Dinda. Tangannya masih menggenggam ujung bajuku, seperti takut aku akan pergi begitu saja. Lampu meja di sudut kamar memancarkan cahaya kuning temaram, cukup untuk menampakkan wajahnya yang penuh lelah, namun damai. Aku takut, bisiknya. Aku menoleh. Takut apa? Takut ini semua hanya mengulang kesalahan lama. Takut kita cuma sedang menggali kubur untuk hati kita sendiri. Aku menarik napas dalam, menatapnya lama. Mungkin kita memang sedang menggali, tapi entah kenapa, aku tidak mau berhenti. Dia tersenyum pahit, lalu membenamkan wajahnya di dadaku. Malam itu kami bicara tentang banyak hal, tentang bagaimana hidup mempertemukan kami lagi, tentang rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang, dan tentang keinginan untuk setidaknya sekali saja membiarkan hati menang. Sejak malam itu, hubungan kami berjalan seperti benang tipis yang ditarik dari dua arah. Di satu sisi, ada kebahagiaan yang begitu nyata setiap kali bersama. Di sisi lain, ada ketakutan akan apa yang terjadi jika dunia tahu. Kami mulai punya kebiasaan baru. Setiap Jumat malam, setelah pekerjaanku selesai, aku akan menjemputnya. Kadang kami hanya makan malam di restoran kecil. Kadang menonton film di bioskop sepi. Tapi seringnya kami memilih bersembunyi di apartemennya, memasak bersama, lalu duduk di balkon sambil memandangi lampu-lampu kota. Lucu ya, dulu aku merasa hubungan kita penuh dosa dan ketakutan. Sekarang rasanya tetap dosa, tapi entah kenapa lebih hangat. Aku tahu maksudnya. Kami bukan lagi anak muda yang mabuk oleh gejolak. Kami sekarang orang dewasa yang memilih untuk tenggelam meski tahu ada badai di depan. Suatu sore, saat kami sedang duduk di kafe kecil dekat kantorku, aku melihat seseorang berdiri di luar kaca. Wajahnya membuat nafasku tercekat. Bagas. Dia berdiri diam, menatap ke arah kami, lalu berbalik pergi. Dinda menyadari ekspresiku yang berubah. Siapa? Bagas, jawabku lirih. Wajahnya langsung pucat. Dia menggenggam tanganku di bawah meja. Erat sekali. Kau pikir dia tahu? Aku mengangguk pelan. Mungkin sejak kejadian itu, ada kegelisahan baru dalam setiap pertemuan kami. Telepon Dinda beberapa kali mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Sekali waktu, ia menerima pesan singkat, "Kamu tidak pernah berubah." Aku mencoba menghindari dari Bagas. Tapi suatu malam ia mengundangku bertemu di sebuah warung kopi. Awalnya kami bicara biasa tentang pekerjaan, tentang teman lama. Lalu ia menatapku dalam-dalam dan berkata, Kau tahu kan kenapa aku bercerai? Aku terdiam. Bukan hanya karena aku punya perempuan lain, tapi juga karena aku tahu sejak lama siapa yang benar-benar mengisi hati Dinda. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Bagas tersenyum getir. Kau pikir aku tidak tahu?
15 tahun lalu, aku sengaja tidak pulang lebih cepat karena ingin membiarkan kalian menyadari sesuatu. Tapi rupanya kalian tidak pernah benar-benar selesai. Aku tidak punya kata-kata untuk menjawab. Setelah pertemuan itu, aku merasa semua yang kami bangun mulai retak. Aku mulai menghindari Dinda bukan karena rasa cintaku berkurang, tapi karena rasa bersalah itu menekan terlalu berat. Namun Dinda tidak menyerah. Dia datang ke rumahku suatu malam. Matanya merah karena menangis. Kalau kau ingin berhenti, katakan sekarang. Tapi jangan tinggalkan aku tanpa alasan. Aku menatapnya, ingin memeluknya, tapi juga ingin mendorongnya pergi. Dinda, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Bagas. Bukan sebagai pria, tapi sebagai sahabat yang pernah menjadi bagian hidupku. Dia menggenggam tanganku. Suaranya bergetar. Kita sudah jauh, terlalu jauh untuk kembali. Kalau harus menyesal, biarlah kita menyesal bersama. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan pergi keluar kota. Bukan untuk lari, tapi untuk memberi ruang pada hati kami. Entah untuk melanjutkan, entah untuk mengakhiri. Kami memilih kota kecil di tepi pantai, menginap di penginapan sederhana, berjalan di pasir malam hari, mendengarkan debur ombak yang tak pernah lelah. Malam itu kami bercinta seakan dunia akan berakhir. Tidak ada kata-kata, hanya pelukan yang mengatakan segalanya. Pagi harinya, saat matahari muncul, Dinda duduk di tepi ranjang sambil memandang ke laut. Aku ingin mengingatmu seperti ini, bukan di tengah kota, bukan di balik pintu tertutup, tapi di tempat terbuka, di bawah langit. Aku mengangguk, mencoba menyimpan setiap detail wajahnya. Sepulang dari perjalanan itu, kami sepakat untuk berhenti. Tidak ada pertengkaran, tidak ada janji manis, hanya kesadaran bahwa cinta kami tidak akan pernah bisa sepenuhnya dimiliki tanpa merusak terlalu banyak hal di sekitar. Dinda kembali fokus pada hidupnya. Aku pun begitu. Sesekali kami masih bertukar pesan, tapi jarang. Hingga suatu sore, bertahun-tahun kemudian, aku menerima sebuah amplop tanpa nama. Isinya foto kami berdua di tepi pantai, diambil diam-diam oleh seseorang. Di belakang foto itu ada tulisan tangan. Dalam hidup ini, aku pernah mencintai dua pria, tapi hanya satu yang benar-benar memelukku sebagai wanita. Aku tahu tulisan itu, dan aku tahu meski kami sudah berpisah, sebagian dari diriku akan selalu hidup dalam pelukan istri sahabatku.